Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang basic command line interface. Ada juga beberapa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang pengenalan terminal, user root dan non-root, kemudian ada basic syntax command line interface on Ubuntu, dan yang terakhir ada CLI tips and trick. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan terminal, user root, dan non-root. Jadi terminal adalah tempat untuk menjalankan perintah pada sistem operasi menggunakan teks atau CLI. Terminal digunakan untuk mengelola file, folder, program, jaringan, dan sistem komputer. Di Ubuntu, terminal sangat penting untuk melakukan administrasi sistem secara cepat dan efisien. Nah, sedangkan root adalah pengguna dengan hak akses tertinggi di Linux. Root dapat mengubah hampir seluruh pengaturan sistem, menginstal atau menghapus program, serta mengelola pengguna dan file sistem. Adapun non-root ini adalah pengguna biasa yang memiliki hak akses terbatas. Pengguna non-root tidak dapat sembarangan mengubah file atau pengaturan penting, dan biasanya membutuhkan sudo untuk menjalankan suatu perintah tertentu. Kita lanjut ke materi berikutnya, ada basic command line interface on Ubuntu, atau di sini adalah basic syntax command line interface on Ubuntu. Jadi basic dari command line interface atau CLI ada hostname CTL. Ini digunakan untuk mengetahui informasi hostname yang kita gunakan. Ada WAMI, digunakan untuk mengetahui informasi user apa yang kita gunakan. Ada PWD, ini berisi tentang informasi posisi user sedang berada di direktori apa. Ada mkdir, digunakan untuk membuat suatu direktori atau folder yang baru. Ada ls, digunakan untuk melihat isi folder baru. Ada ping, ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi internet, apakah sudah terhubung ke internet atau belum si server kita. Kemudian ada touch. Touch ini digunakan untuk membuat file kosong baru. Exit ini digunakan untuk keluar dari root user atau keluar dari terminal Linux. Dan yang terakhir ada history. History ini digunakan untuk melihat hasil konfigurasi apa saja yang telah kita lakukan. Saya akan mencontohkan masing-masing dari basic command line interface ini di dua VM. Yang pertama ada server dan yang kedua ada desktop. Kita akan mulai dari yang server. Jadi pertama-tama kita masuk ke Ubuntu server seperti biasa, lalu kita login. Seperti biasa kita masukkan password. Nah, di sini sudah. Lalu kita lihat apa yang pertama kita coba, yaitu hostname CTL atau mengecek informasi hostname kita. Kita ketik hostname CTL, enter. Nah, ini hostname kita adalah AIS, kemudian operating system yang kita gunakan adalah Ubuntu 20. Kemudian kita lanjut WAMI atau mengecek informasi user. Kita coba WAMI. Nah, ini informasi user kita adalah AIS, karena saya memang menggunakan AIS. Kemudian yang ketiga ada PWD untuk mengetahui kita informasi tentang user sedang berada di direktori apa. Kita bisa ketikkan di sini PWD, enter. Nah, ini kita sedang berada
di direktori milik AIS. Kemudian kita lanjut ke membuat folder baru. Di sini saya mencoba mkdir untuk membuat folder baru. Mkdir kali ini saya akan mengetikkan namanya yaitu baju baru. Kemudian kita bisa mengeceknya dengan menggunakan perintah ls. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah membuat folder tentang baju baru. Kemudian kita lanjut ke touch. Nah, touch ini digunakan untuk membuat file baru. Jadi di sini kita bisa ketik nama file yang kalian inginkan. Semisal di sini kita membuat list kelompok. Lalu enter. Kita bisa lihat filenya dengan mengetikkan perintah ls. Lalu enter. Di sini sudah ada kelompok. Kemudian kita lanjut ke exit agar kita bisa keluar dari si terminal ini. Kita ketikkan exit dan otomatis akan keluar ke login lagi dan bukan di terminal yang sebelumnya. Kita bisa login seperti sebelumnya, lalu masukkan password. Lalu kita akan melihat hasil dari riwayat yang pernah kita jalankan di terminal ini. Bisa mengetikkan history. Enter. Jadi ini history yang pernah kita jalankan di Ubuntu server ini. Ada exit, hostname CTL, WAMI, PWD, mkdir, dan lainnya. Kemudian kita akan lanjut untuk mencoba yang Ubuntu desktop. Kita coba. Kita pertama-tama masukkan password dulu karena ini memang tidak langsung ke terminal, melainkan ini akan seperti tampilan desktop pada umumnya. Jadi kita bisa cari di sini show application, kalian klik, lalu kalian masuk, kalian ketik terminal. Nah, di sini kalian baru bisa mengetikkan perintah-perintah tadi. Kita coba dengan awalan hostname CTL. Nah, di sini hostname yang kita gunakan adalah AIS VirtualBox dan operating system yang kita gunakan adalah Ubuntu version 20. Selanjutnya kita akan mencoba yang WAMI. WAMI itu tadi informasi tentang user. Lalu klik enter. Nah, di sini user kita sebagai AIS di sini. Kemudian kita bisa melakukan PWD untuk mengetahui informasi user kita itu sedang berada di direktori yang mana. Nah, di sini kita direktori kita sedang berada di home AIS. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder baru. Nah, di sini kita akan menuliskan mkdir untuk membuat sebuah folder baru. Di sini folder yang akan saya gunakan adalah folder siswa. Enter. Kemudian cara kita melihat isi foldernya adalah dengan mengetikkan ls. Lalu enter. Jadi di sini sudah ada beberapa yang sudah saya buat. Di sini ada siswa. Kemudian kita akan lanjut ke perintah touch atau membuat file baru. Nama file yang akan kita gunakan adalah siswi. Kemudian enter. Dan kita bisa lihat di
ketikkan ls. Jadi sini sudah ada siswi sama siswa serta yang sudah kita lakukan tadi ya. Di sini kita mkdir di siswa dan touch di siswi. Di sini sudah ada siswi dan di sini sudah ada siswa. Kemudian kita exit. Exit ini akan langsung keluar dari terminal. Kita akan coba exit lalu enter. Jadi kita sudah tidak ada berada di terminal lagi. Kita akan mengecek histori apa saja yang telah kita jalankan di terminal. Nah, di sini kita bisa ketikkan history. Enter. Wow, di sini sudah ada banyak yang kita coba ya. Dari hostname, WOMI, PWD, mkdir, ls, touch, exit, history, lumayan banyak. Saya tidak mencoba yang pink karena memang ini sengaja saya matikan pada bagian internetnya. Jadi begitu cara kita menjalankan suatu program command line interface atau CLI menggunakan basic perintahnya. Kemudian kita juga memiliki tips and trick dari CLI. Nah, yang pertama yaitu menggunakan riwayat perintah. Riwayat perintah ini digunakan untuk menelusuri perintah sebelumnya. Yang kedua ada memanfaatkan autocomplete. Nah, ini digunakan untuk melengkapi perintah atau nama file secara otomatis. Yang ketiga ada gunakan pencarian cepat. Biasanya menekan CTRL-R. Kemudian yang keempat menggunakan wildcard. Wildcard ini digunakan untuk mencocokkan banyak file sekaligus, jadi tidak perlu satu-satu. Yang kelima ada gunakan alias. Alias ini digunakan agar lebih cepat dan ringkas. Contohnya seperti ls, la, dan lain-lain. Kemudian ada salin dan tempel. Ini sering kita lakukan dengan menggunakan CTRL+C dan cara pastenya dengan CTRL+V. Yang ketujuh ada redicate output. Ini digunakan untuk mengelola output perintah. Yang kedelapan ada basic manual atau main page. Ini digunakan untuk melihat dokumentasi lengkap. Dan itulah video presentasi saya kali ini. Kita sudah membahas tentang pengenalan terminal, user root dan non-root. Kemudian ada basic command line interface on Ubuntu atau basic syntax. Kemudian di sini ada tips and tricks dari CLI. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini, CLI merupakan cara untuk mengoperasikan Ubuntu menggunakan perintah melalui terminal. Dengan memahami user root dan non-root, sinteks dasar serta komen seperti WOMI, PWD, ls, exit, mkdir, touch, terus ada hostname CTL dan history, kita dapat mengelola sistem dan file dengan lebih mudah, cepat, dan lebih efisien. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.